penilaian perkembangan fisik motorik. Yang dosen mata kuliahnya adalah Ibu Imas Marsipah, MPDI. Sebelum mulai, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adapun konteks yang akan dibahas adalah konsep dasar pengembangan fisik motorik, faktor-faktor pada pertimbangan pengembangan fisik motorik, pendekatan penilaian perkembangan fisik motorik, dan yang terakhir prosedur penilaian fisik motorik. Di sini konsep dasar pengembangan fisik motorik. Asesmen perkembangan motorik adalah proses dalam memperoleh data tentang kemampuan seorang anak dalam melakukan aktivitas perkembangan motorik serta hambatan-hambatan yang dialaminya. Perkembangan motorik melibatkan gerakan di kaki, tangan, dan seluruh anggota badan seperti berjalan, meloncat, berlari, melompat tinggi. Perkembangan motorik yang terlihat yang melibatkan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti makan sendiri, berpakaian, melempar, menangkap bola, dan lain-lain. Perkembangan fisik motorik anak adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini, di mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk mengembangkan motorik tersebut. Guru dan orang tua harusnya menstimulus anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan membutuhkan rasa senang terhadap anak, agar anak tertarik untuk memainkannya. Dan yang paling penting, dengan melakukan permainan tanpa disadari, anak telah mengembangkan motoriknya. Konsep aspek perkembangan motorik. Ada beberapa aspek perkembangan motorik, diantaranya motorik kasar, motorik halus, dan keseimbangan. Motorik kasar adapun merangkak, berjalan ke depan belakang, menyamping, berlari, melompat, meloncat, memanjat, menendang bola. Motorik halus memperoleh kanan, kiri, atas, bawah, meraih benda, memasukkan benda, menulis, menjiplak, meniru, menggunting, menempel, melempar bola, menangkap bola. Keseimbangan berjalan dengan membawa benda, berjalan dengan mata tertutup, berjalan pada satu garis lurus, berjalan di atas papan titian, berjalan jinjit, berdiri dengan satu kaki. Faktor-faktor pada dipertimbangkan dalam penilaian fisik motorik. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian fisik motorik diantaranya: faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu sendiri yang meliputi pembawaan, potensi biologi, semangat belajar, serta kemampuan khusus. Di sini adapun faktor eksternal yang dipertimbangkan dalam penilaian fisik motorik, seperti halnya berbeda anak yang cacat mental atau bisa dibilang anak Down syndrome, ataupun anak yang tidak bisa mendengar, melihat, anak yang tidak bisa berjalan atau tidak mempunyai kaki, atau anak yang kekurangan. Itu beda penilaiannya dengan anak usia dini pada umumnya. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar diri anak, baik yang berupa pengalaman, teman sebaya, kesehatan, dan lingkungan. Yang paling penting adalah lingkungannya sendiri. Lingkungan anak, setiap anak pastinya berbeda-beda. Ada yang di lingkungan di mana lingkungan itu positif, adapun di mana lingkungan itu negatif. Sedangkan pendapat Endan Rini Sumantri tahun 2007 47 bahwa kondisi yang mempunyai dampak paling besar terhadap laju perkembangan motorik diantaranya: 1. Sifat dasar genetik termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan mempunyai pengaruh sangat menonjol terhadap laju perkembangan motorik. Yang kedua, seandainya dalam awal kehidupan pasca lahir tidak ada hambatan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan dan semakin aktif, janin semakin cepat berkembang, motorik anak
Yang ketiga, kelahiran yang sungkar, khususnya apabila ada kerusakan pada otak akan memperlambat perkembangan motorik. Yang keempat, kondisi pralahir menyenangkan, khususnya gizi makanan sang ibu lebih mendorong perkembangan motorik anak yang lebih cepat pada pasca lahiran ketimbang kondisi pralahir yang tidak menyenangkan. Yang kelima, seandainya tidak ada gangguan lingkungan, maka kesehatan gizi yang baik pada awal kehidupan pasca lahiran akan mempercepat perkembangan motorik. Yang keenam, anak yang IQ-nya tinggi menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan anak yang IQ-nya normal atau di bawah normal. Yang ketujuh, adanya rangsangan dorongan dan kesempatan untuk menggerakkan semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik anak. Yang kedelapan, perlindungan yang berlebihan akan melumpuhkan keseimbangan untuk perkembangan kemampuan motoriknya. Yang kesembilan, cacat fisik seperti kebutuhan akan memperlambat perkembangan motorik anak. Di sini pendekatan penilaian perkembangan fisik motorik. Motorik kasar memiliki makna mekanisme biologis, psikologis yang kaitannya dengan aktivitas gerak seluruh anggota tubuh seperti kaki, badan, tangan, bukan jari tangan, dan gerak kepala. Jenis gerakan yang berkaitan dengan motorik kasar misalnya adalah berjalan, berlari, melompat, meloncat, menari, memanjat, gerak memutar tangan, gerakan memutar kepala. Adapun motorik halus merupakan mekanisme biologis dan psikologis yang berkaitan dengan penggunaan otot kecil yang terdapat dalam jari tangan. Dalam beberapa hal mencangkup otot jari kaki serta kondisi mata. Gerakan yang berkaitan dengan kondisi mata dan jari tangan kaki menggambarkan mekanisme biologis dan psikologis yang dapat dilakukan oleh seseorang. Gerakan motorik halus ini dapat membentuk aktivitas melipat, menggunting, menempel, mengisi pola, menggambar, atau mewarnai. Perkembangan fisik motorik mencakup aspek motorik halus, motorik kasar, kesehatan fisik. Gambaran perkembangan fisik motorik dapat digambarkan sesuai tabel berikut seperti ini. Tingkat pencapaian perkembangan anak berbeda-beda, ada dari 12 bulan sampai 18 bulan berbeda, 12 sampai 24 bulan berbeda, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, dan terakhir 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Itu berbeda, seperti contohnya perkembangan fisik 4 sampai 5 tahun adalah memiliki kesesuaian antara anak usia dengan berat badan, memiliki kesesuaian antara usia dengan tinggi badan, memiliki kesesuaian antara tinggi dengan berat badan. 5 sampai 6 tahun memiliki kesesuaian antara usia dengan berat badan, memiliki kesesuaian antara usia dengan tinggi badan, dan memiliki kesesuaian antara tinggi dengan berat badan. Ataupun contoh lainnya, tingkat pencapaian perkembangan dari motorik kasarnya 3-4 tahun berlari sambil membawa sesuatu, naik turun tangga, meniti di atas papan, meloncat turun, dan lain-lain. Prosedur penilaian fisik motorik sendiri adalah penilaian diri, respon anak, dan kesesuaian alat atau bahan. Maksudnya, bagaimana seorang anak merespon seperti kita sedang bercerita, sedang bermain dengan anak. Bagaimana respon anak itu? Akankah dia menanggapi cerita kita, bertanya, mengajukan pendapat? Kesesuaian alat atau bahan itu bagaimana kita membuat permainan edukatif dengan anak supaya merangsang motorik kasar, motorik halus, serta fisiknya. Anak usia dini perlu dipenuhi beberapa syarat proses asesmen pada anak usia dini, yaitu dilakukan secara individu dengan membandingkan perkembangan anak saat ini dengan sebelumnya,
mempertimbangkan adanya perbedaan dalam perkembangan, pengalaman, dan budaya anak. Yang ketiga, bukan dilakukan dengan situasi tes melainkan alamiah. Yang keempat, kemajuan tentang anak dilaporkan dalam konteks individual sehubungan dengan performasinya dalam tahap usianya dan bukan merupakan sistem ranking. Lalu topik 2, asesmen bagi perkembangan fisik motorik dapat dijadikan pedoman bagi guru untuk melihat kemajuan kemampuan anak dalam mengendalikan gerak-geriknya dan mengkoordinasikan mata dan tangan serta dengan anggota tubuh lainnya. Di sini ada pun strategi asesmen for informal, yaitu observasi, teaching design mensur, checklist perkembangan, rating sales, rubrik, asesmen portofolio tampilan, asesmen berbasis teknologi, catatan anekdot, narasi atau catatan harian, daftar periksa pengamatan guru, catatan frekuensi dan waktu, asesmen accounting. Strategi asesmen formal, tes standar teknik analisis data asesmen dilakukan melalui tahap-tahap asesmen yang sangat tergantung pada tingkat penampilan motorik anak yang diharapkan, yaitu 1. Global assessment, 2. Screening, 3. Ongoing qualitative assessment, yang keempat individual assessment for the purpose of remedial. Kesimpulannya, perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Ada 3 unsur menentukan perkembangan motorik, yaitu otak, saraf, dan otot. Ketika motorik bekerja, ketiga unsur tersebut melaksanakan masing-masing perannya secara interaktif positif, artinya unsur-unsur saling berkaitan, saling menunjang, saling melengkapi dengan unsur yang lainnya untuk mencapai kondisi motorik yang lebih sempurna keadaannya. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak kesalahan karena kesalahan milik saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.